Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat-umat yang dikasihi Tuhan dari PDKK Cikarang. Selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa boleh, walaupun selama masa pandemi ini kita bersekutu melalui online, tapi tidak mengurangi kehangatan kasih kita, tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah pada saat ini kita akan bersama-sama menggali lagi tentang kuasa doa yang mengubah hidup. Baik, sebelum memulai renungan kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih dan penuh cinta, biarlah saat ini Engkau hadir dengan kuasa kasih-Mu, menolong kami anak-anak-Mu yang sangat merindukan belas kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam doa kami mengalami perjumpaan yang mesra dengan-Mu ya Tuhan, yang mengubah seluruh hidup dan hati kami. Kami rindu pada saat ini Engkau mencurahkan rahmat dan kasih-Mu kepada kami, dan membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengalami cinta kasih-Mu yang mendalam. Terima kasih ya Allah, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, bulan Rosario, pada bulan Oktober ini kita masuki bulan Rosario, yaitu kita berdoa kepada Bunda Maria. Nah, di dalam doa itu kita kan adalah persekutuan doa. Artinya apa? Artinya kita bersama-sama bersekutu untuk berdoa. Ya. Bagi banyak orang, doa itu seperti membuang-buang waktu, seolah-olah seperti kayak kurang kerjaan, ya, seolah-olah seperti tidak menghasilkan. Ya, tetapi doa itu ternyata luar biasa kuasanya, dan doa itu lebih penting daripada aktivitas-aktivitas lainnya. Kenapa? Karena kita dapat menjangkau Tuhan hanya melalui doa. Kan ada lagunya kan? Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memberikan sedikit tips, ya, bagaimana kuasa doa itu, ya. Ketika kita berdoa, saya selalu menggunakan kata sederhana 3K, ya, 3K. Apakah 3K itu? Yang pertama, ya, K yang pertama adalah kalau kita berdoa, kita datanglah kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Jadi K yang pertama adalah kerinduan. Ya, seringkali dalam hidup kita, kadang-kadang kita begitu bersemangat, apalagi ketika kita mengalami pencurahan Roh Kudus, hidup kita merasa diberkati, kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa itu seperti suatu kerinduan, ya, tidak pengen terus berdoa, ya. Tetapi ada saat tertentu ketika kita mungkin mengalami beban, mengalami jatuh di dalam kelemahan, ya, rasanya berdoa itu malas. Rasanya seperti kayak tidak ada gairah, ya. Nah, pada saat itu apapun yang terjadi, ya, kita harus tetap datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Bapak Ibu mungkin pernah ingat ketika dulu masa-masa pacaran, ya. Ya, mungkin kita tahu waktu itu tidak seperti zaman sekarang yang ada HP, bisa video call, bisa apa. Ya, waktu itu mungkin memang masalah komunikasi tidak secanggih sekarang. Kadang-kadang pacar kita tempatnya jauh, tapi kita lakonin, kita datang, ya, walaupun kita capek. Kenapa? Karena kita rindu. Ya. Orang yang rindu selalu ingin bertemu. Ada suatu kerinduan. Nah, demikian juga ketika kita berdoa, kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, ketemu dengan Bapa kita, ketemu dengan Allah yang mencintai kita, merasakan kasih dan kuasanya. Di Matius 5 ayat 6, saya bacakan ayatnya, ya, Matius 5 ayat 6, seperti ini. Ya, Matius 5 ayat 6, dikatakan seperti ini. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi orang yang lapar itu benar-benar sangat membutuhkan makanan dan haus.
Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika di gurun pasir, ketika kita sangat kehausan, tiba-tiba menemukan air, waduh, rasanya itu seperti luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali, ya, haus kerinduan yang luar biasa, ya. Nah, itulah saat itu kita haus akan kebenaran, ya. Nah, itulah seperti itu, ya, haus dipuaskan dahaga kita, ya. Nah, itu. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, ya, akan dipuaskan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara terkasih datang kepada Tuhan dalam doa dengan penuh kerinduan, kita akan dipuaskan, ya, dipuaskan. Jadi oleh karena itu, apapun kesibukan kita, entah kita sibuk sekali dengan berbagai hal kegiatan kita, datanglah kepada Dia dengan penuh kerinduan. Datanglah kepada Dia dengan penuh kerinduan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, yang kedua, yang kedua, ya. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, doalah dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan. Ya. Karena Tuhan ingin kita anak-anaknya sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tentunya kalau kita punya anak, ya saya ilustrasikan begini. Kalau kita punya anak, terus anak kita tidak percaya kepada kita, ya, tentunya kita sedih sekali kan. Tapi kalau anak kita begitu percaya kepada kita, kita pasti senang sekali. Ya. Nah, demikian juga Bapa kita di sorga akan senang sekali kalau kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia yang memelihara kita. Ya, saya bacakan ayat Matius 21 ayat 21 sampai 22. Ya. Ketika itu ceritanya begini. Jadi waktu itu Yesus melewati pohon ara, dan ketika Tuhan Yesus mau mengambil buah ara, ternyata pohon itu belum berbuah. Tuhan Yesus bilang, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan besokannya ketika lewat situ lagi, para murid kaget ketika melihat, loh, kok ternyata pohon ara yang dikatakan Yesus kemarin itu ternyata betul-betul sudah mati. Tuhan Yesus bilang begini, ya. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Matius 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Jadi kunci daripada ayat ini adalah apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu saudara terkasih, dengan penuh kepercayaan. Maka kata sabda Tuhan katakan, kamu akan menerimanya. Dalam hidup saya banyak suatu pengalaman tentang doa ini, yaitu ketika kita harus berdoa menghadapi situasi yang sulit, dan ketika memohon pertolongan Tuhan, dan ketika kita memintanya dengan penuh kepercayaan, maka Tuhan bertindak. Ya, saya masih ingat ketika waktu itu saya mengalami suatu keadaan yang sangat sulit dalam pekerjaan saya. Waktu itu saya menjadi pimpinan dari suatu bank swasta besar, ya, terbesar kedua di Indonesia waktu itu, dan saya dibantu oleh wakil saya. Wakil saya sudah sangat berpengalaman, jadi saya tenang aja, ya, udah 20-an tahun kerja. Jadi suatu saat ketika saya pulang dari customer, saya kaget ya ketika melihat dia nangis-nangis. Terus saya tanya, ibu kenapa kamu nangis-nangis? Ternyata dia bilang, wah Pak, kita melakukan suatu kesalahan. Kesalahan apa Bu? Kesalahan transfer mata uang Hongkong dolar ditransfer mata uang US dollar. Coba bayangkan tuh nilainya bedanya kurang lebih hampir 8 kali lipat, 9 kali lipat dengan nominal yang sama. Wah, saya kaget, terbayang saat itu staf kita melakukan kesalahan, pimpinan bertanggung jawab. Dan terbayang satu, bisa aja kita
dikeluarkan, dipecat. Kedua, kita harus ganti, dan kita tidak punya uang sebanyak itu. Gimana? Anak-anak masih kecil, ya. Gimana kita harus dikeluarkan dari pekerjaan, harus ganti. Waduh, udah luar biasa kebingungannya, bebannya ya. Kemudian staf saya mengatakan begini, Pak, kita begini-begini saja. Bilang, apa itu begini-begini? Maksudnya ke dukun supaya orang itu mengaku nasabah itu yang setelah transfer itu ke Hong Kong supaya dikembalikan. Saya bilang tidak, kita sebagai seorang beriman kita harus menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Dia yang menolong kita. Dia saya minta satu kantor untuk berdoa. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berdoa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya datang kepada Tuhan selalu, setiap hari saya datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami itu, kita datang lebih lagi kepada Dia. Saya nyanyikan lagu, sekarang lagunya juga jarang dinyanyikan ya, tapi saya waktu itu sering dinyanyikan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, aku percaya. Kami menangis Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Besokannya ketika saya ke kantor, apakah selesai masalahnya? Belum. Ya. Nyanyi lagi, berdoa lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Besokannya ketika kantor sudah selesai masalahnya? Belum. Berbulan-bulan, Bapak Ibu terkasih. Wakil saya melakukan kesalahan sudah di karantina di kantor pusat, ya diinterogasi, kemudian dia dikeluarkan, tinggal giliran saya. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Ketika kita percaya kepada Dia, maka Dia bekerja menolong kita. Satu tim datang dari kantor pusat mengunjungi customer itu, dan aneh, customer itu akhirnya mengaku dan memulangkan semua uang kelebihan itu dari Hong Kong. Dan dia tidak memulangkan semua, hanya 90%, tapi sudah syukur. Dan yang hebatnya, 10% kerugian itu tidak ditanggung kepada saya, tapi menjadi beban kantor. Dan yang luar biasanya, cabang saya menjadi tetap cabang terbaik seluruh Jakarta. Kuasa Tuhan luar biasa ketika kita percaya kepada Dia. Jadi yang kedua adalah ketika kita berdoalah dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Yang ketiga adalah kalau kau berdoa, ya berdoalah dengan penuh ketekunan. Istilahnya selalu push, ya, pray until something happen. Berdoalah dengan penuh ketekunan. Dalam Lukas 18, Yesus menceritakan suatu perumpamaan ada seorang hakim di suatu kota yang tidak takut kepada siapapun. Ada seorang janda yang meminta dibela haknya. Tapi hakim ini sudah tidak peduli ya, siapapun dia tidak takut. Hakim ini, apalagi seorang janda ya, yang nggak ada artinya menurut dia. Tapi karena wanita ini terus-menerus ibaratnya merengek, terus-menerus minta tolong, akhirnya hakim itu istilahnya, ya udahlah, daripada gua pusing dikerengek terus, dia akhirnya meluluskan permintaan daripada wanita ini. Dan di akhir daripada cerita itu, perumpamaan Yesus mengatakan begini, Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Yesus katakan seperti ini. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kata ayat kunci di sini adalah siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kalau Anda berdoa yang ketiga adalah ketekunan. Siang malam berseru kepadanya. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja.
Ya, saya memberikan satu pengalaman tentang hal ini. Suatu saat di tahun 2003 ketika saya sedang pindah rumah ke Kelapa Gading, saya dipercaya oleh teman-teman, banyak teman-teman saya mempercayakan saya untuk mengelola dana, ya, karena mungkin dianggap orang yang bisa dipercaya. Apa yang terjadi? Dana yang dikelola itu, saya dengar informasi bahwa ternyata dana itu hilang, terancam hilang. Ya, waduh, saya seperti dunia runtuh, ya, benar-benar dunia runtuh, karena saya nggak mungkin bisa mengganti itu, dananya besar sekali, kerja sampai ratusan tahun juga nggak bisa ganti itu, ya. Saya pusing sekali, tapi apa yang terjadi? Hanya 5 menit saya sempat blank, tapi kemudian saya berpikir, Tuhan, Engkau pasti sanggup tolong saya. Ya, jadi sejak hari itu saya berseru kepada Tuhan, minta tolong. Saya bersyukur kepada Dia atas pengalaman ini. Ya. Tapi apa yang terjadi? Hari demi hari tidak ada, seolah tidak ada berita. Saya sudah mengurus ke sana, sudah mengurus ke sini, tetap aja kemungkinannya kecil sekali untuk dana itu kembali. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap percaya. Ketekunan, K yang ketiga. Berdoa dengan penuh ketekunan. Ya, saya hanya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu lewat pengalaman ini, Kau mengajar kepada saya. Dan saya percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Saya sudah berusaha, Tuhan. Saya sudah ke sini, saya sudah ke sana, saya sudah mengurus ini, tapi hasilnya belum. Tapi saya percaya Engkau akan membukakan jalan itu. Engkau akan menolong. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan berlalu, tidak ada hasil. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, dan sampai 12 bulan ulang tahun yang pertama. 12 bulan, 1 hari, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dana itu diumumkan di koran, dana itu keluar, tidak kekurangan 1 peser pun. Wah, rasanya saya luar biasa sekali, lega, dan bukan hanya lega, bersyukur. Tuhan, ternyata Engkau sungguh luar biasa. Jadi K yang ketiga adalah ketekunan. Jadi kalau kita berdoa, berdoalah dengan penuh ketekunan. Saya mendoakan orang tua saya dan keluarga saya untuk mengenal Yesus, mengalami Yesus, karena papa mama saya waktu itu belum Katolik, belum Kristen. Juga kakak-kakak saya yang lain. Saya mendoakan mereka kurang lebih hampir 20 tahun, siang dan malam. Sampai suatu saat, satu persatu, Tuhan panggil mereka untuk menjadi anaknya, dan Tuhan genapi itu semuanya. 20 tahun Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan waktu yang singkat. Tapi kita tekun kepada Dia, percayalah, Tuhan pasti akan menolong dengan kuasa-Nya yang tak terbatas. Jadi 3 hal Bapak Ibu terkasih, kuasa doa ini. Pertama, berdoa dengan penuh kerinduan. Datanglah kepada Dia dengan penuh kepercayaan, dan datanglah kepada Dia dengan penuh ketekunan. Oleh karena itu, ketika Anda mungkin berdoa rosario pada bulan Oktober ini, memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita, berdoalah dengan penuh kerinduan, berdoalah dengan penuh kepercayaan, dan berdoalah dengan penuh ketekunan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara terkasih, teman-teman, umat, tim persekutuan doa di Cikarang ini, supaya kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Taruh tangan Anda di dada, siapkan hatimu, arahkan hatimu pada Yesus Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Dia. Biarlah Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya yang penuh kuasa menjamah engkau. Rasakan saat ini kuasa Yesus yang tak terbatas mengalir kepadamu. Saat ini tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, menunggulah
tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kuasa Allah. Rasakan saat ini kuasa Yesus mengalir dalam hatimu. Tak tersembunyi. Kuasa Allah, kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka, tangannya terbuka. Menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kuasa Allah. Rasakan saat ini kuasanya mengalir. Rasakan saat ini kuasa Tuhan mengalir memenuhi hatimu pada saat ini. Ketika kau membuka hati memandang Yesus, Dia mengulurkan tangannya yang penuh belas kasih menjamah engkau dengan cintanya, dan Dia berkata, "Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menolong engkau, aku membimbing engkau, aku mengasihi engkau." Rasakan kuasanya yang tak terbatas menaungi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti persekutuan doa online ini. Biarlah rahmat kasih-Mu mengalir kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Jamah mereka dengan kasih-Mu yang tak terbatas, kuasa-Mu yang tak terbatas, sehingga hati mereka dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan cinta. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.